Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku dari kelompok yang kecil. Ketika Sayyidina Umar membaca doa ini, ada salah satu sahabat yang protes, kenapa menjadi kelompok yang kecil. Sayyidina Umar lalu menjelaskan, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan usaha dakwah beliau, dengan wasilah beliau, Islam sampai ke tengah-tengah kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari terkait beberapa hal dari penyebab transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, pada kesempatan yang lalu sudah kita pelajari bahwasannya ketika kita melakukan transaksi, baik itu pinjam meminjam, melakukan jual beli, ya, atau melakukan investasi, atau melakukan leasing, atau kita kemudian punya usaha rental, ya, atau kita menghibahkan, maka yang harus terpenuhi di dalam transaksi-transaksi tersebut adalah terpenuhinya rukun di dalam akad. Kenapa? Karena akad ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada kehidupan yang kita lalui ya, tanpa disertai dengan akad. Dalam pernikahan ada akadnya. Dalam jual beli ada akadnya. Dalam kita melakukan kerjasama, investasi ada akadnya. Kemudian juga di dalam kita sewa menyewa rumah yang kita kontrakkan atau kos-kosan yang kita sewakan, itu juga ada akadnya. Bahkan ketika kita memberikan hadiah, hibah atau waris, atau kemudian kita mewakafkan harta kita, itu juga ada akadnya. Kenapa? Karena akad inilah yang mengikat. Akad inilah yang kemudian menentukan hak dan kewajiban para pihak, ya, pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Kalau kita punya laptop kemudian kita hadiahkan, maka secara otomatis
ketika kita menyatakan laptop itu kita hadiahkan, barang itu akan menjadi milik orang yang kita hadiahkan. Ya. Begitu juga ketika kita punya tanah, tanahnya kita hibahkan, terjadi perpindahan dalam penghibahan tanah tersebut atau barang yang lainnya. Jadi ada hal yang mengikat antara pihak pertama dan pihak kedua dalam setiap akad. Dalam pernikahan juga demikian. Ketika kita menikahi ya, pasangan hidup kita, maka otomatis ada hak dan kewajiban di dalam akad tersebut. Nah, untuk supaya akad ini sah, ya, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum negara, maka harus terpenuhi apa yang disebut dengan rukunnya. Kita mengulang terlebih dahulu supaya apa yang sudah kita pelajari ada refreshment, ya, kita mengingat kembali. Rukunnya apa? Yang pertama adalah ya, adanya para pihak, adanya orang yang melakukan kegiatan tersebut, adanya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, adanya orang pemilik barang dan yang menyewa barang, ada orang yang memiliki barang dan ada orang yang menyewanya. Kemudian ada pemilik dana, pemilik uang, dan ada juga yang meminjam uang. Itu para pihak. Jadi kalau salah satu pihaknya tidak ada, maka rukunnya tidak terpenuhi, akadnya bisa menjadi batal. Yang kedua, objeknya harus jelas. Objeknya harus jelas. Barang yang ditransaksikan harus ada. Jasa yang dipinjam, jasa yang diperjualbelikan harus jelas. Makanya kejelasan di dalam akad itu sangat dibutuhkan. Kita melakukan transaksi jual beli, maka apa yang diperjualbelikan itu harus beberapa minggu yang lalu saya beli online dari salah satu marketplace. Iklannya luar biasa bagus gitu. Promo HP, harganya lumayan fantastis, ada diskonnya, murah banget itu. Yang diiklankan HP. Nah, tapi kemudian apa? Yang sampai ke rumah 2 hari kemudian atau 3 hari ya, itu bukannya HP. Tapi yang sampai adalah aksesoris HP. Jadi apa yang diiklankan ternyata penipuan. Ya. Orang terkecoh dengan iklan yang dibuat di marketplace. Marketplace-nya nggak bertanggung jawab kan? Yang bertanggung jawab mestinya si pengiklan dan penjual. Nah, hal-hal ini sering terjadi. Kalau terjadi, maka ini bagian dari bentuk penipuan kan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Pernah kawan tertarik dengan iklan karpet gitu ya. Karpet harganya terbilang cukup murah lah. Tapi apa kemudian yang terjadi ketika ada petugas paket yang datang mengatakan beliau itu ternyata bukannya karpet yang dihantarkan tapi keset, besarannya seperti keset. Nah, hal-hal yang seperti ini sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya, apa yang diiklankan dijual tidak sama dengan yang dihantarkan. Nah, maka apabila hal ini terjadi, ini bentuknya adalah bentuk penipuan ya, bentuk ghish kalau di dalam syariat. Objeknya itu harus jelas ketika kita melakukan transaksi.
Ya. Apa yang mau kita hibahkan, kita hadiahkan, itu juga harus jelas spesifikasi barang. Begitu juga dalam ilmu waris. Ketika ada salah satu keluarga kita yang meninggalkan harta warisan dan juga ada ahli warisnya, maka bagian-bagian itu pun harus jelas. Ya, kalau masih ada suaminya berapa, ya kalau istri yang meninggal, ya kalau masih ada istri ketika suaminya meninggal maka bagian istri berapa, ya, apakah punya anak atau tidak, ini kan akan berbeda apa jumlah yang akan diberikan kepada ahli waris. Ketika dia punya anak laki dan anak perempuan berapa bagiannya, kan? Kalau bagiannya asobah sisa, maka bisa jadi kalau asobah itu imma dia dapat banyak, imma kehabisan. Nah ini yang ingin diperjelas di dalam Islam. Objeknya itu harus jelas, ya. Baik yang sifatnya transaksi muawadhah, adanya pertukaran, maupun yang sifatnya nanti bentuknya adalah tabaruk. Kemudian yang terakhir dari rukun akad itu adalah adanya ijab qabul. Nah, ijab qabul pun harus jelas, harus ada kesesuaian pada saat kita melakukan ijab qabul. Apa yang kita serahkan harus sama dengan apa yang diterima oleh pihak satunya lagi. Makanya akad di dalam transaksi itu, ya, itu menjadi sangat penting buat kita. Adanya para pihak, kemudian objek transaksinya, ya, kemudian yang terakhir adalah ijab qabul. Termasuk harga di situ di dalam ijab qabul. Ya, tidak boleh si penjual mengatakan saya jual mobil ini 100 juta. Tapi si pembeli kemudian mengatakan oke, saya terima ya 90 juta. Tidak ada kesesuaian antara apa yang diserahkan dengan yang diterima. Maka perlu adanya kesesuaian di dalam melakukan ijab qabul. Ya. Dalam pernikahan juga demikian. Ketika walinya mengatakan fulanah binti fulan, ternyata yang kemudian diserahkan bukan yang dimaksud pada saat khitbah itu. Ya, orangnya berbeda. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas sejak awalnya. Ketika khitbah yang diminta siapa, kemudian yang diserahkan ternyata tidak sesuai dengan yang diminta dari khitbah ketika awal, maka ini juga mempengaruhi akad itu tidak akan sah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyebabkan transaksi itu menjadi haram adalah ketika yang kita transaksikan adalah yang diharamkan zatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas di dalam Al-Qur'an ada 4 hal yang Allah haramkan di dalam Al-Qur'an. Kepada kita semua ini jelas-jelas diharamkan, ya. Yang pertama Allah mengharamkan al-khinzir, babi. Apapun bentuk babinya, baik babi hutan maupun babi yang diternakan, maka yang masuk dalam kategori al-khinzir itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada hal-hal yang mungkin secara logikanya tidak kita pahami, atau mungkin bagi kita ketika kita mendapatkan kenapa sih babi diharamkan. Sebagian orang ada mengatakan, oh karena ada cacing pitanya, itu membahayakan. Oh ternyata di kemudian hari cacing pita itu bisa dimusnahkan, bisa dihilangkan dengan tingkat kepanasan tertentu. Tapi apakah kemudian babi menjadi halal? Enggak kan?
babi tidak lantas menjadi halal ketika cacing vita di dalam di dalam daging babi itu bisa dimatikan dengan tingkat suhu kepanasan tertentu ya, derajatnya. Banyak hal-hal yang kita tidak mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi kepada kita semua. Bahkan bukan hanya kepada umat Islam, kepada umat-umat terdahulu pun ya, termasuk kepada kalangan Nasrani, babi ini juga diharamkan. Ya, tidak boleh dikonsumsi. Bahkan hal-hal yang melekat pada babi itu pun tidak boleh kita gunakan. Makanya kenapa kemudian LPPOM Majelis Ulama Indonesia itu bukan hanya mensertifikasi bahan-bahan yang digunakan ketika membuat makanan atau minuman, tapi yang termasuk disertifikasi adalah showroomnya, outletnya. Karena ada perusahaan makanan yang bahan-bahannya itu di main kitchen-nya, di pusat dapurnya itu sudah disertifikasi, baik yang impor maupun yang yang diekspor dari luar ke perusahaan ini, itu juga sudah mendapatkan sertifikasi dari negara setempat, bahkan disertifikasi ulang di Indonesia. Kalau dilihat dari bahan makanannya atau bahan minumannya, itu jelas halal. Nah, kenapa dibutuhkan sertifikasi atas outletnya? Karena di outlet itu ada proses, ya, ada proses pembuatan terhadap makanan yang akan dijual. Pernah suatu ketika terjadi, ya, ini luar biasa nih, ketika dilakukan sidak gitu atas sebuah perusahaan yang sudah disertifikasi outletnya. Nah, ada sidak, ternyata ditemukan salah satu alat yang digunakan untuk memproses makanan ini ada unsur yang diharamkan. Kira-kira apa nih Pak? Koas ya, koas. Kalau bikin roti itu kan ada koasnya ya, sama kayak kita cat itu kan. Nah, ternyata ini dari koas petugas LPPOM ini menemukan ternyata koas yang digunakan oleh perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi ini, ya, kemudian dilakukan sidak, ternyata koasnya itu dia ganti, ya, atau speknya dia ganti dari yang pernah diajukan untuk sertifikasi. Ternyata ada sidak, dilakukan audit, koas yang dipakai itu ternyata bulunya dari bulu babi. Ternyata memang babi itu binatang yang semuanya bisa ya, termasuk bulu-bulu melintasi berapa. Nah, ini kan wa in kuntum illa qariduha, dari melewati makanan yang Rasul semua jembatan ya. Ada koas dari bulu babi. Dalam dalam kehidupan kita juga bisa terjadi, ya. Ada ada rumah makan, tapi di situ menyediakan menu yang diharamkan dan ada juga menu yang dihalalkan. Dua-duanya disediakan di rumah makan itu. Ya, walaupun wadahnya terpisah, tapi kemudian apa yang terjadi? Centongnya satu. Ya. Yang dipakai buat ngambil semur babi sama semur sapi itu centongnya satu, ya, sendoknya satu, sehingga nyampur pada saat mengambil. Dan ini pernah hampir terjadi ketika saya tugas di laut untuk
khutbah pada satu khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, ya di tengah-tengah laut itu ada offshore kan, ternyata di restonya itu disediakan juga untuk yang non Muslim menunya menu babi. Nah, alhamdulillah hampir-hampir ngambil tuh, ya karena nggak ada tulisannya di restoran di offshore itu, ya. Tapi kokinya kemudian chipnya ngelihat saya ada di dekat situ, dia bilang, Ustaz, jangan ngambil yang ini. Kenapa? Karena menunya menu dari babi semua yang ada di sebelah situ. Tapi kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu tuh karena emang nggak ada tulisannya. Nah, bagi petugas yang di sana itu sudah paham, oh kalau di sini menunya menu yang diharamkan untuk yang pegawai non Muslim. Tapi hampir-hampir terjadi. Hal-hal yang seperti ini yang mesti kita waspadai. Di Bandung itu kalau kita ke daerah Astana Anyar, ya itu kan banyak tukang makanan di situ. Ya. Karena apa namanya ditemukan di menu-menu mie seperti itu ada daging-daging yang apa campuran yang tipis begitu ya, tipis agak garing gitu. Nah ternyata setelah tahu itu adalah potongan-potongan dari kuping babi. Itu ada satu daerah di Bandung tuh yang kita mesti hati-hati. Makanya waktu Muktamar Muhammadiyah di Solo juga kemarin itu sudah diwanti-wanti. Ternyata di Solo itu banyak juga pedagang-pedagang yang menjual barang dagangan yang makanan yang menunya campurannya adalah babi. Jadi sudah diumumkan jauh-jauh hari bagi penggembira yang datang ke Solo ketika mau beli makanan itu harus dipastikan terlebih dahulu. Ya. Kalau nggak tahu nggak masalah, tapi kalau tahu kemudian diulang enak katanya ini masalah. Karena ada orang seperti itu. Ya. Bahkan ada yang membuat rekaman, ya ini penyesatan juga, ya. Padahal tahu di situ adalah makanan yang mengandung babi, tapi diiklankan, gitu. Yang mengiklankan orang yang pakai kerudung, pasmina. Ini kan pelecehan, ya sudah jelas di situ. Udah ada miras, ya jelas miras ini sesuatu yang yuhmirul akal, ya. Sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Apapun bentuknya, baik minuman maupun hal-hal yang berbentuk pil, tablet dan lain sebagainya, baik diminum maupun dihirup, maka ketika dia menghilangkan akal masuk dalam jenis bentuk khamr. Kalau dulu orang mau murah, ya beli bir itu mahal. Kalau mau murah kadang dia pakai napasin lah ya kalau nggak salah obatnya ya. Napasin dicampur Sprite gitu ya. Itu bisa membuat orang kehilangan akalnya juga. Bahkan anak-anak sekolah, ya ini bukan ngajarin, tapi memang kejadian kan anak-anak sekolah ya menghirup lem aibon, gitu kan, supaya apply gitu. Nah ini juga bagian dari bentuk miras. Dan banyak obat-obatan yang mengandung zat adiktif dalam bentuk narkoba, ya itu juga bentuk dari miras karena menghilangkan akal. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita nanti menjelang akhir zaman itu ada orang yang minum minuman keras, minuman yang memabukkan, tapi namanya bukan khamr, ya, namanya bukan wine, namanya bisa macam-macam. Mungkin untuk mengelabui orang, ya dinamakan dengan nama-nama yang bagus gitu, tapi menghasilkan penghilangan akal bagi orang yang mengkonsumsinya.
Kalau jelas itu adalah makanan atau minuman yang bisa menghilangkan akal, maka hal tersebut adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bangkai, ya. Bangkai ini sesuatu yang mati tanpa disembelih, ya. Nah, tentunya ketika kita melihat ada bangkai yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita konsumsi. Apa yang dihalalkan? Rasulullah menjelaskan ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ya. Ini satu penelitian yang menarik, ternyata untuk memenuhi konsep green, ya, konsep hijau itu ternyata makanan alternatif yang diteliti oleh para ahli untuk memenuhi sustainability ke depan, ya, karena bumi kita katanya sudah rentan gitu, sudah tua, sehingga apa namanya yang dihasilkan sudah berkurang, termasuk yang akan dikonsumsi. Nah, ada penelitian untuk dijadikan alternatif bahan makanan, itu yang diteliti adalah belalang. Oh, ternyata belalang itu punya banyak manfaat, ya, punya banyak manfaat dan bisa dijadikan sebagai makanan alternatif. Nah, hal-hal yang sejenis dengan belalang banyak, ya. Belalang ini kan nggak punya aliran darah, sehingga dia tidak perlu disembelih. Kalau di kita selain belalang apa ya? Kalau habis musim hujan tuh, habis hujan suka keluar apa namanya, larong. Ya, larong itu juga termasuk yang dari apa namanya seperti belalang, halal untuk dikonsumsi. Kalau sudah mati itu tetap halal untuk dikonsumsi, tidak perlu disembelih. Ikan juga demikian, ya. Ikan halal untuk dikonsumsi walaupun tidak disembelih, walaupun dia mati sudah menjadi bangkai. Bukan cuma ikan, semua yang hidup di air, ya, yang memang habitatnya adalah air, maka ketika dia mati boleh kita konsumsi. Ada udang mati, itu kan boleh kita makan. Ada ikan di kolam, ternyata sudah ngambang, boleh kita olah untuk kita makan. Tapi biasanya kalau ikan di kolam itu yang punyanya nggak tega, biasanya. Ada ikan dipelihara dari mulai kecil sampai gede, kemudian mati. Nah, banyak yang apa namanya, banyak yang nggak tega untuk makan ikan peliharaan. Kemudian juga ada apa namanya, ada darahnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, darah yang dimaksud adalah baik darah apapun yang dikonsumsi oleh kita itu pun tidak diperkenankan. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa namanya, ada yang diharamkan selain zatnya adalah caranya. Apa caranya? Nah, salah satunya adalah ketika kita melakukan transaksi ribawi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang diharamkan secara zatnya atau secara barangnya, ada yang diharamkan alur transaksinya. Ya. Ketika caranya ada unsur-unsur riba, maka hal tersebut menjadi transaksi yang tidak diperkenankan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mesti kita pahami nih, ya. Mesti kita pahami yang namanya riba itu adalah tambahan. Di sesuatu yang bertambah itu disebut riba. Ini secara bahasa. Tapi kita tidak bisa menggunakan definisi ini untuk kita terapkan pada semua yang bertambah. Ya, nanti kita jelaskan. Sama seperti sholat. Sholat itu definisi secara lughatan atau bahasanya adalah doa. Di sholat itu adalah doa. Tapi apakah semua orang yang berdoa sudah sholat? Belum. Kan? Jadi definisi bahasa itu tidak cukup untuk
untuk kita gunakan. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Tapi orang yang berdoa belum tentu dia sholat. Karena apa? Karena harus dijelaskan lagi. Sholat secara syariat, ya, secara istilah syariatnya adalah gerakan khusus yang dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, ya, dengan bacaan tertentu. Jadi orang yang hanya berdoa tapi tidak melakukan gerakan khusus tersebut, dia belum sholat. Jadi kalau ada orang yang kemudian cukup eling gitu kan, cukup eling, cukup ingat, cukup doa, nggak perlu lagi 5 waktu tadi. Ada yang seperti itu karena salah dalam menginterpretasikan. Ya. Makanya kalau dalam Islam yang harus dipegang itu adalah definisi secara istilah. Demikian juga dengan riba. Riba itu memang artinya adalah tambahan. Tapi semua tambahan dalam transaksi itu disebut dengan riba. Apa yang disebut dengan riba? Wa kullu ziyadatin li ahad. Ini fi iqdil muawadah. Di riba itu adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad muawadah, ya, pertukaran. Nah, min ghairi muqabil, tanpa adanya pengganti, ya, tanpa adanya iwan. Ada akad pertukaran, ya, tapi dia nggak ada padanannya, tanpa ada muqabilnya. Auhiya ziyadatun fi muqabil ajal, atau tambahan sebagai pengganti dari itu. Jadi tidak semua tambahan disebut dengan riba. Ya, tambahan itu disebut riba ketika, ya, orang yang melakukan transaksi salah satu pihaknya itu adalah mendapatkan tambahan dari akad pertukaran yang di sana tanpa ada pengganti, tanpa ada muqabilnya, tanpa ada iwatnya. Kalau saya melakukan jual beli, saya menyerahkan uang, kemudian penjual menyerahkan barang, kira-kira ada muqabilnya nggak di sini Pak Julius? Antara saya dengan penjual. Ada muqabilnya nggak? Ada lawannya nggak? Pasti ada kan? Pak Julius jual parfum misalnya, harganya 1 juta parfum itu. Maka ketika saya melakukan transaksi, Pak Julius itu modal untuk beli parfum 800.000 gitu. Tapi kemudian dijual parfum itu 1 juta. Nah, dari modal 800.000 itu ada tambahan ketika dijual 1 juta. Ada. Tambahannya berapa? 200.000. Ketika parfum itu dijual ke saya, Pak Julius kan jualnya 1 juta kan. Maka Pak Julius mendapatkan keuntungan 200.000. Dijuallah parfum itu ke saya 1 juta. Saya punya uang, Pak Julius punya barang. Ini yang disebut dengan aqdul muawadah bil muqabil. Akad pertukaran, ya, dengan adanya pengganti, adanya muqabil. Jadi ada parfum yang diserahkan ke saya, ada uang yang saya bayarkan ke Pak Julius. Beda halnya dengan orang yang pinjam uang. Gitu. Pak Julius punya uang 1 juta, saya pinjam, gitu. Atau saya pinjam 800.000 lah, 800.000 dari uang yang dimiliki Pak Julius. Ya. Pak Julius, saya pinjam uang dong. Kemudian berapa lama saya pinjam uangnya? 2 bulan. Saya pinjam 2 bulan.
Ketika saya mengembalikan, Pak Yulis bilang nanti kembaliannya 1 juta ya, karena sudah pinjam 2 bulan. Jadi ada tambahan 200.000. Nah, tambahan 200.000 itu adalah ziyadah fi muqabil ajal. Ya. Manis enggak yang itu? Itu yang muncul karena ada pengganti dari waktu, ya. bukan dari barang yang ditransaksikan. Maka inilah yang disebut dengan riba. Karena nggak ada padanannya. Uang yang dipinjamkan ke saya itu jadi objek transaksi yang bisa menghasilkan. Dalam Islam, uang itu tidak boleh sebagai objek transaksi, tapi dia menjadi alat transaksi. Nah, makanya ketika ada tambahan tanpa adanya muqabil, ya, dalam akad muawadhah, maka dia tambahan itu termasuk kategorinya adalah riba. Nah, iwatnya adalah transaksi pengganti. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat, ya, yang dimaksud iwat itu adalah transaksi pengganti atau penyeimbang. Ya. Transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. Apa saja? Ini kalau dalam Islam ada 3. Ya. Minimal tuh ketika kita melakukan transaksi ini ada iwatnya. Kalau kita melakukan jual beli tadi kan ada barang dan ada uang. Ketika kita melakukan sewa ijarah, maka di sana ada aset yang disewakan atau jasa yang disewakan. Kalau orang punya keahlian, kita nih para pekerja di kantoran itu yang disewa oleh perusahaan apa? Keahliannya. Sebagai orang yang punya profesi, ya. Jadi profesi kita, keahlian kita itu yang disewa oleh perusahaan. Kita menyewakan jasa yang kita miliki. Ya. Kalau transaksinya adalah investasi, bagi hasil maka di situ ada proyek, ya, ada proyek yang dikerjakan, yang kalau itu nanti berhasil berarti kan ada pendapatan yang diperoleh. Ya, maka ini juga mengandung bagi hasil. Maka bagi hasil itu yang dibagikan kepada para pihak yang melakukan investasi. Nah, investasi ini bisa full investment, ya, dengan akad mudharabah atau sifatnya yang kerjasama dengan akad syirkah atau musyarakah. Hingga nanti disepakati, ya, kalau kita punya proyek membangun apartemen, berapa sih modalnya, mau dimodalin oleh pemilik dana semuanya atau ada sharing modal, itu yang perlu disepakati, ya. Jadi iwat itu paling tidak ada 3, ya, ada margin, ada uang sewa, ya, atau uang jasanya, atau ada imbal hasil pada saat melakukan investasi atau istismar. Al-Quran sendiri sudah menyatakan final pengharaman riba. Ya, karena riba ini diharamkan dengan staging secara bertahap, ya. Ada 4 tahapan di dalam pengharaman riba, dan di Al-Baqarah 275 itu Allah sudah final mengharamkan riba. Karena ini salah satu yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat jahiliyah pada saat. Termasuk paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib itu yang juga gembongnya riba pada saat itu. Makanya ada riba Abbas, ya. Riba Abbas. Walaupun riba Abbas ini tidak sekejam riba yang berlaku pada saat. Kenapa? Riba Abbas itu baru terkena tambahan ketika melewati waktu yang disepakati. Saya pinjam ke Pak Julius, ya. Pinjam ke Pak Julius 3 juta, saya akan bayar 10 atau 3 bulan kemudian. Jadi saya pinjam 10 juta, tapi akan saya bayar 3 bulan kemudian. Nah, di bulan pertama, kedua, dan ketiga itu Pak Yulis tidak akan mengenakan cas ke saya.
Itu riba abbas. Kapan tambahannya akan diminta? Ketika saya lewat waktu dari yang 3 bulan disepakati. Ternyata sampai bulan ketiga saya nggak melunasi utang saya. Maka abbas itu akan mengenakan orang yang wan prestasi, ya, menyalahi janji. Janjinya 3 bulan, kok selama 3 bulan ini nggak ada pembayaran hutang, bahkan masuk sampai bulan ke-4, ke-5, ke-6 gitu kan, bahkan sampai setahun, bahkan lebih dari itu. Nah, ketika sudah lebih, maka abbas akan mengenakan cas atas pinjaman. Dan itu yang terjadi di zaman abbas. Tapi kemudian praktek ini digunakan oleh kita di zaman modern. Ya. Bahkan dijadikan produk kalau di perbankan. Ya. Riba abbas itu dijadikan produk. Apa kira-kira produknya, Pak? Kartu kredit, ya, kartu kredit. Orang kan kalau minjam kartu kredit ada jangka waktunya kan. Kapan jatuh temponya? Tanggal 1. Sebelum tanggal 1 kena bunga nggak? Enggak. Jadi kalau kita pakai uangnya, kemudian jatuh tempo tanggal 1, sebelum tanggal 1 sudah dibayar, ya, maka kita nggak akan kena bunga. Tapi kalau kita belum bayar setelah tanggal 1, di tanggal 2, 3, 4, 5 itu belum bayar, kita akan kena cas, kena tambahan dari uang yang ada di kartu kredit yang kita pakai. Nah, ini adalah praktek riba abbas yang di copy paste ke produk modern perbankan. Begitu juga dengan denda kan gitu. Ketika ada orang terlambat membayar kewajiban angsuran, dikenakan denda. Nah, ini kan mirip dengan yang terjadi di zamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kalau saya punya utang, ternyata saya belum bisa bayar, utangnya aja nggak bisa bayar, dikenakan denda lagi. Lebih bagus kalau ada duit ya diselesaikan utangnya, bukan dendanya gitu kan. Maka denda yang dikenakan pada saat kita tidak bisa bayar, hal tersebut masuk dalam kategori riba. Ya, kecuali lain kalau uang itu tidak digunakan oleh si pemberi pinjaman, tapi disalurkan kepada kepada hal yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kan termasuk dosa besar ya ketika Allah mengharamkan riba dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ijtanibu as-sab'ul mubiqat." Jauhilah, tinggalkanlah oleh kita tentang 7 hal yang dapat menghancurkan, ya, yang dapat menyebabkan kita celaka. Para sahabat ketika disampaikan itu langsung bertanya, ya Rasulullah, wa ma'hum. Wahai Rasulullah, apa yang 7 hal itu? Ada asyirku. Ya. Asyirku itu termasuk 7 hal dosa besar yang dapat menghancurkan kehidupan. Syirik ini bukan syirik seperti yang sering kita gunakan. Ketika ada orang lain punya sesuatu, ya, kemudian kita bisik-bisik sama teman. Nah, teman kita bilang, lu syirik aja lu gitu. Nah, bukan syirik itu. Kalau syirik itu lebih mendekati ke iri ya, dengki. Tapi syirik di sini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah. Contohnya apa? Kalau kita mau melaut, misalnya bagi para nelayan, itu suka ada sedekah laut. Minta apa supaya selamat, ya, saat mengarungi lautan. Kalau ada gunung meletus, kemudian ada sedekah gunung, atau ada hal-hal yang sesajen yang dipersembahkan kepada jin, diletakkan di pohon-pohon besar. Ya, itu dulu gitu kan.
Kalau sekarang tuh bentuknya macam-macam. Ada yang dalam bentuk kerajah ya, atau dalam bentuk isim-isim yang dibalut oleh kain kemudian disimpan. Ya ada tulisan-tulisan dan lain sebagainya, itu termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Atau di rumah kadang ada, kalau rumah itu kita perhatikan ada orang yang nyimpen cermin kaca itu di atas pintunya. Nah, ini juga ada maksud tertentu tuh ya, ketika menyimpan kaca atau cermin di atas pintu di rumah. Ada keyakinan tertentu itu untuk digunakan. Kemudian yang kedua as-sihr, ya sihir. Sihir juga demikian tidak diperbolehkan, ya, diharamkan oleh Allah. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Membunuh nyawa atau menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Membunuh itu termasuk 7 hal yang bisa menyebabkan kita hancur atau celaka. Tapi ada membunuh yang dihalalkan pada saat kita melakukan jihad fisabilillah. Ya. Saat ini medan-medannya hanya terbatas kalau yang bentuknya qital. Ya, tidak semua kita boleh melakukan jihad fisabilillah dalam bentuk qital, ya, kecuali kalau memang ada medan tertentu yang di sana ada peperangan. Kemudian wa aklu riba. Salah satu yang Allah haramkan adalah memakan riba. Kemudian wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yatim ini juga ada kriterianya. Ya, ketika dia sudah balik maka tidak disebut lagi sebagai yatim. Yatim itu punya masa, punya waktu, punya expirednya. Ya, sampai kapan? Sampai anak itu balik. Nah, yang kita khawatirkan bagian dari aklu malul yatim ini adalah teman-teman yang mengelola panti itu atau mengelola lembaga, ya, lembaga yang melakukan funding atau fundraising untuk anak-anak yatim. Ini mesti waspada. Jangan sampai harta yang dikumpulkan, ya, uang yang didonasikan para donatur itu justru besarnya itu kepada pengurus yayasan. Sementara anak-anak yatim yang diasramakan itu mengalami kekurangan makan. Padahal banyak donatur yang memberikan. Jadi yang digemukin itu yayasannya, lembaganya. Nah ini hati-hati masuk dalam kategori wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalla yaumaz zahfi, melarikan diri dari medan peperangan. Wa qadafal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Nah, masalah zina ini sangat spesifik dibahas, ya, kapan, ya, bagaimana saksi. Nah itu kesaksian itu juga nanti kita bahas, ya, dalam hal pembahasan masalah zina ini. Jadi nggak sembarangan ketika orang menuduh zina itu, ya, kesaksian para saksi itu harus sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat siapa saja akilur riba. Ya. Rasul melaknat akilur riba, orang yang memakan riba. Wa mukilihi, dan memberi. Jadi ada yang memakan, ada yang ngasih. Gitu. Jadi bukan hanya yang memakan yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ya. Jadi semua pihak yang terkait itu masuk dalam yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Siapa akilur riba? Orang yang memakan riba. Kalau saya meminjamkan uang, kemudian saya kenakan tambahan, maka tambahan yang saya terima itu kemudian saya makan, saya masuk akilur riba. Pak Julius yang minjam kasih saya tambahan, Pak Julius kena. Bukan hanya itu, wakatibuhu, orang yang mencatat
Ya, kalau ada akad, ada perjanjian, orang yang nyatetnya itu juga kena dampak dari laknat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau penulis ini biasanya profesinya apa nih Pak? Orang yang menuliskan transaksi ribawi. Kalau diaktekan ditulis oleh siapa nih? Oleh notaris. Nah, hati-hati kalau kita punya saudara, punya anak, ya profesinya adalah notaris. Dia menuliskan perjanjian pinjam meminjam di bank. Pencatatnya siapa notaris? Pak datang menghadap saya, Pak Yus, dengan salam dan jelaskan dulu transaksinya apa. Notaris termasuk yang memiliki bahan dari transaksi pribadi. Siapapun yang menuliskan, dia akan kena tangan. Bosya TV dan orang yang menjadi saksi. Biasanya Bapak itu kalau melakukan akad atau melakukan perjanjian pinjam belian, itu minta untuk menghadirkan saksi yang ikut tanda tangan. Biasanya satu atau dua orang, ya, dari pihak peminjam itu satu, dari pihak pemberikan pinjaman itu satu. Maka siapapun yang memberikan kesaksian atas transaksi yang disampaikan itu, maka dia dari wakalah usahawan karena itu dia ada tempat lagi karena bisa kita melihat semua yang terlibat dari transaksi sanksi ini dia mendapat jaminan begini dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jelas ya, sangat itu yang akan melakukan dalam hal melakukan transaksi ribawi. Betul nggak terjadi? Nah, orang yang melakukan transaksi ribawi kemudian dia nggak bisa bayar, itu hidupnya montang-panting. Ya. Didatangi debt collector, ya nggak berani keluar, akhirnya bohong, ditanya anaknya bapak di mana, bapak pergi, ada bapaknya ada di dalam. Nah ini kan bagian-bagian dari ya takhabbatu syaitan minal mas, ya sama seperti orang yang kemasukan setan, yang ngelihat debt collector kabur. Gitu. Kalau kita lihat setan nggak mungkin dilihat, gitu kan, padahal setan ada di samping kiri tengah tangan kita, ada di sekitar kita. Tapi kalau kedengeran debt collector mau datang, wah itu hebohnya luar biasa. Nah ini hal-hal yang kita perlu waspadai. Orang yang pemakan riba, yang memberikan riba, kemudian yang menulis menjadi saksi, kata baginda Nabi, mereka hukumnya sama, ya nggak ada perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Tapi ini menjadi ilmu dasar ya, walaupun belum selesai buat kita. Silakan Pak. Ya. Kan ada alatnya Ya. Yang kita transaksikan itu adalah uang. Itu bagaimana hukumnya? Ya, kalau uang menghasilkan uang, kira-kira ada iwatnya nggak? Ada lawannya nggak? Ya, lawannya tetap ada. Misalnya dalam jual beli yang dengan adanya transaksi itu menghasilkan sesuatu yang riba atau bukan? Ya. Nah, kalau dalam jual beli falas, valuta asing, nah ini masuk dalam kategori pembahasan as-sarfu. Sarfu itu adalah apa namanya sih? Sarfu itu
bahasa fikihnya itu saraf, ya, penukaran. Nah, dalam hal penukaran maka berlaku seperti ini nih Pak. Kalau misalnya kita ambil lah dolar itu kan 10.000 ya misalnya, walaupun sudah 16.000 atau 15.000. Nah, Bapak punya money changer. Kemudian apakah boleh menjual mata uang asing? Nah, maka kalau memang dibutuhkan, boleh bagi kita untuk menjual mata uang asing. Kenapa? Karena memang ada perbedaan nilai, apalagi ada kebutuhan. Ketika kita mau haji aja kan, atau mau umrah, kebutuhan terhadap dolar atau real itu nyata ada kan gitu. Karena apa yang berlaku bagi negara yang kita kunjungi adalah mata uang itu kan gitu. Nah, diperbolehkan ketika kita punya kebutuhan untuk membeli mata uang asing. Jadi nggak masalah. Yang menjadi masalah ketika kita main game di situ Pak. Ya, ada spekulatif. Oh, saya beli ini buat apa ya, semacam maisir lah nanti. Jadi kita akan jelaskan juga maisir. Maisir itu kan judi gambling. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang dia ada kebutuhan atau memang untuk menabung, itu diperbolehkan. Ada kebutuhan, oh, saya mau perjalanan ke Turki nih. Maka saya beli uang lira. Oh, saya mau haji atau mau umroh, diperlukan real, saya beli real. Bukan tujuannya untuk mencari selisih. Kan ada orang yang seperti itu kan, jual beli kayak di forex itu ya. Jual beli. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, hanya mencari selisih dari jual beli mata uang asing. Ini kalau dalam hal ini diperbolehkan ya, $1 ditukar dengan 10.000 dibayar kontan. Jadi transaksinya juga harus spot. Jadi kalau dalam hadis itu yadan biyadin, hand to hand. Jadi kalau saya butuh dolar hari ini, maka saya beli dari Bapak saat ini. Dolarnya saya terima, uang rupiahnya Bapak ambil gitu. Nah, nggak boleh ditunda. Makanya hedging itu kan perjanjian jual beli hari ini kan, tapi ditransaksikannya nanti gitu. Oh, kita sepakat saya beli dolar 12.000 ya. Nah, ternyata 3 bulan kemudian, tapi nanti saya ambilnya 3 bulan kemudian ya, ternyata 3 bulan kemudian dolarnya jadi 15.000. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Hedging termasuk yang diharapkan dalam Islam. Ketika harganya memang sudah 15.000 ya, kita kembali ke harga saat itu yang berlaku. Atau ketika saya beli hari ini, perjanjian kita 12.000, ternyata saya akan ambil 3 bulan kemudian Pak ya. 3 bulan kemudian harga dolarnya 10.000. Kan ada selisih 2.000 ya. Ada pihak yang dirugikan, itu nggak boleh. Makanya transaksi penukaran mata uang itu harus spot, dilakukan satu, hand to hand. Ya dan biyadin, nak dan binakdin, harus kontan. Nah, makanya dalam hal ini kalau kita beli mata uang, ini kalau tadi kan yang dihalalkan ya, ini halal nih. Ini yang diharamkan. Nah, ditukar hari ini dengan harga 10.000 tapi dibayarnya tunda. Ini kayak hedging tadi. Saya sepakat harganya 10.000. Tapi saya ambil nanti saya bayar 3 bulan kemudian. Nah, bisa jadi kan 3 bulan kemudian dolar itu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah, maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan. Saya beli real, saya mau umroh 5 bulan lagi. Dan saya ambil realnya 3 bulan, tapi perjanjian harganya sekarang ya gitu. Saya beli real hari ini 3.200 misalnya. Tapi ternyata di 3 bulan yang akan datang naik jadi 4.000. Nah,
Kalau di hedging itu yang dipakai adalah angka 3.200. Itu yang nggak boleh. Sama kayak ini. Walaupun nggak ada kenaikan, misalnya harganya sama, tapi karena tunda itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Nah ini juga masih dibolehkan. Misalnya kalau ini misalnya 10.000 tapi pakai uang 5.000-an dua masih dibolehkan. Tapi kalau 5.000-nya yang pertama dibayar di depan, ini uang muka dulu Pak ya 5.000. 5.000-nya lagi nanti ya. Nah ini maka yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Nah hal-hal yang sering terjadi di masyarakat kita. Bahkan penukaran uang pun ya, penukaran uang kalau beda nilainya nah kayak gini kan. Kalau kayak gini masih boleh nggak? Boleh ya, uang 10.000 100.000 ditukar sama pecahan 50-an dua gitu kan. Kalau gini berarti 100.000 ditukar dengan 80.000. Kurang nggak? Kurang. Ya. Nah, seperti ini nggak boleh. Makanya penukaran uang baru itu setiap bulan Ramadan mau Lebaran itu masuk dalam kategori ini. Nggak diperbolehkan karena kurang. Ya. Jadi, kalau kita mau tukar uang lama dengan uang gas yang baru itu 1 juta ya ditukar 1 juta. Jadi kalau kejadiannya seperti ini masalah jual beli misalnya kita melakukan suatu perjalanan, tapi kita uangnya ini 1.000, terus kita lakukan perjalanan dengan nilai yang lain. Kita uang yang kita beli 1.000 kita gunakan cuma awalnya terus sebagainya. Iya. Jadi kita punya sisa. Iya. Kalau kita transaksikan lagi maka itu ada semacam ya, jadi kalau Bapak beli uang nih buat umroh kan, nah, beli real buat umroh, beli 10.000 real itu kan, ternyata pada saat umroh yang dipakai cuma 5.000 real, kan otomatis sisanya yang 5.000 real dibawa pulang nih kan betul. Dulu Bapak beli real itu 1 realnya misalnya 4.000 kan gitu ya. Nah, kalau 10.000 real berapa kali 4.000 kan? Ketika pulang masih ada 5.000 real. Betul. Boleh nggak dijual lagi? Boleh. Boleh. Asalkan tadi dijualnya itu dengan harga yang berlaku saat itu. Bapak pulang ternyata harga real naik jadi 4.500. Boleh nggak? Boleh. Dapat untung Pak. Nah, kalau nilainya turun karena memang mekanisme di pasarnya lagi turun, berarti kan anggaplah harganya jadi 3,5 misalnya. Bapak rugi nggak? Rugi. Tapi pasar yang berlaku pada saat itu memang harga real 3,5. Tinggal Bapak lihat mau dilepas apa enggak. Atau saya simpen aja lah misalnya nanti kalau suatu saat saya butuh saya jual. Ya. Dan Bapak ngeliat harga juga tuh ya. Sama seperti emas lah gitu. Emas kan demikian kan kadang fluktuatif. Ini lagi tinggi harga emas sekarang kan gitu. Kalau yang dulu beli emasnya misalnya 1 gramnya berapa? 1 gramnya 900, ternyata harga emas saat ini 1 gram 1 juta. Dia jual dengan harga 900 sampai 1 juta. Tentu kena 1 juta kan, karena harga ini yang sekarang yang berlaku. Kalau harga emas misalnya lagi turun, dulu dia beli 900.000, ternyata harga emasnya lagi 870. Maka kalau dia jual hari ini ya mengikuti mekanisme harga emas saat ini 870 kan gitu.
Kalau dia punya 10 gram berarti kan 8,7. Enggak 9 juta lagi. Jadi disesuaikan dengan harga pada saat dia mau jual. Gitu. Ya, misalnya gini, tadi kasusnya kita beli dari awal kita 10. Iya. Terus kita pergi, ternyata punya sisa, Iya. terus harganya turun. Karena kita nggak butuh uang itu lagi. Iya. Karena merasa kita rugi, kita tahan sampai harganya sesuai dengan kita beli lagi. Yang kita punya ini adalah waktu tahannya itu termasuk dilarang. Enggak, diperbolehkan, Pak. Karena kita mau menjual lagi ataupun menahan sebagai tabungan itu diperbolehkan. Ya kan nilai kita kan nggak butuh lagi uang itu. Betul, tapi kan itu sisa, Pak. Sisa dari apa yang kita miliki. Mau disimpan sebagai tabungan kita, atau nanti suatu saat karena kita akan ada perjalanan lagi, kita simpan itu uang untuk kebutuhan berikutnya, atau mau dijadikan tabungan. Gitu. Karena kan kita beli uang, menukar, bukan beli ya, menukar uang itu karena ada kebutuhan di awal. Ada kebutuhan di awal untuk perjalanan. Kalaupun ada sisa, maka tidak berdosa buat kita. Tidak perlu ditukarkan lagi ke mata uang yang sebelumnya atau ke mata uang yang lain. Kecuali kalau Bapak menjual belinya untuk mencari gain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Betul. Tujuannya jadi pas mau kita butuh lagi harganya turun, ya uang itu kita kan juga ada kenaikan lagi. Iya. Kita di situ menahan atau ya, kan pada saat Bapak punya uang itu hak Bapak mau disimpan atau mau ditukarkan dengan mata uang yang lain. Itu boleh-boleh aja kalau misalnya ternyata Bapak udah nggak perlu lagi nih, saya jual tapi harganya jatuh gitu, mau dilepas, mau ditukar dengan rupiah lagi, berarti kan itu konsekuensi ya. Tapi kalau mau ditahan karena emang uang itu adalah sisa dari perjalanan atas kebutuhan kita sebelumnya, juga nggak masalah, diperbolehkan. Oke. Mungkin satu pertanyaan Ustaz dari yang online, mungkin kalau ada. Ada yang dari online? Enggak, silakan. Dari online silakan yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Jika ada hal yang ingin didiskusikan. Kalau Mbak, saya mau nanya satu Ustaz. Enggak, silakan. Ustaz, jual saham itu katanya halal. Ya. Saham ya. Saham ya. Ya. Saham itu halal, sampai batas mana halalnya? Ya. Kita batasi apa yang pastinya yang perusahaannya yang tidak produknya yang aneh-aneh, tukar bank, karena riba bank saja. Nah, batasan halalnya mana? Ya, kita harus memahami dulu saham itu apa sih nanti. Saham itu kan kepesertaan kita terhadap sebuah perusahaan. Ya, terhadap satu perusahaan yang mengelola bisnis atau usaha. Jadi kalau ada PT namanya PT ABC, ya PT ABC ini kan ketika didirikan untuk usaha itu perlu modal kan, perlu modal. Maka dikumpulkanlah modal dari beberapa orang. Ya, jamaah lah di sini kita kumpul 1, 2, 3, 4, kemudian masing-masing menyerahkan uang sebagai modal.
Nah, itu yang kemudian dihitung sebagai saham kepemilikan atas PT ABC. Gitu. Anggaplah butuh 5 misalnya 5 miliar, saya 1 miliar, Pak Yulis 1 miliar, Bapak 5 miliar, 1 miliar, kumpul 5 miliar. Jadi masing-masing kita tuh punya saham kepemilikan atas perusahaan ABC sebesar 1 miliar. Nah, kemudian saham ini kan disekuritisasi ya dalam bentuk apa namanya harga saham itu ya. Ketika saya sudah tidak minat lagi untuk memiliki atau memiliki kepemilikan di perusahaan ABC, saya boleh menjual kepemilikan saya atas PT ABC itu kepada pihak lain. Ya. Ini kan kasusnya belum melantai di bursa nih, oke. Tapi masih seperti yang biasa kepemilikan atas pihak. Maka saya boleh menjual kepemilikan saya kepada orang lain. Sehingga pertanyaannya, perusahaan ABC ini mengelola usahanya halal atau haram? Gitu. Kalau dia halal, saya boleh beli dong, atau Pak Yulis boleh membeli saham yang saya mau jual. Karena Pak Yulis sudah punya sebelumnya dan melihat, oh ternyata usaha di perusahaan ini bagus gitu kan. Boleh saham saya dibeli sama Pak Yulis. Nah, saham kepemilikan saya yang dulunya 1 miliar, itu bisa saya jual dengan keuntungan atau advance sama dengan yang sebelumnya, atau bisa dijual dengan yang lebih rendah. Gitu. Jadi di situ kita bisa melakukan 3 hal itu. Mau dijual lebih rendah boleh, mau dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya nggak apa-apa. Kemudian juga mau dijual dengan keuntungan, misalnya 1,1 saya menjual saham saya, itu juga nggak masalah, diperbolehkan. Tinggal nanti kita melihat perusahaan ini mengelola bisnis yang halal atau yang haram. Kalau yang haram kan tentu sudah tidak diperbolehkan. Gitu. Kemudian ada disediakan mekanisme untuk penjualan lembar sahamnya. Adanya di mana? Di bursa, gitu kan? Ketika perusahaan kita sudah TBK terbuka, maka kita akan melantai di bursa. Fungsinya apa? Supaya saham yang kita mau jual itu tidak tergantung secara manual, gitu. Kita bisa menawarkan itu di pasar yang sudah disediakan. Gitu. Sama seperti inilah, di Tenabang itu ada namanya pasar kambing. Gitu. Boleh enggak orang yang punya kambing enggak jualan di pasar kambing? Boleh kan? Dia jual misalnya di di Gang Melati gitu. Nah, karena pasar kambingnya ada di Gang Kubur. Ya. Dia jualan di Gang Melati boleh enggak jualan kambing? Boleh. Tapi memang susah nyari pembelinya. Nah, ketika dia punya kambing, supaya mudah menjual kambing dan orang tahunya kan adanya di pasar kambing. Maka dia jalan menjual kambingnya itu di pasar kambing. Tentunya orang yang sudah tahu pasar kambing ketika butuh kambing akan nyari di situ. Nah, makanya orang yang butuh kepemilikan atas sebuah perusahaan, dia akan mencari di bursa. Nah, berapa harganya tentunya disesuaikan dengan mekanisme pasar yang ada pada saat. Bisa jadi dijual dengan harga lebih tinggi atau sama pada saat membeli, atau dijual dengan harga yang lebih rendah. Kalau untuk di bursa kan sudah jelas, ada daftar efek syariah namanya. DES ya, daftar efek syariah itu perusahaan-perusahaan yang khusus diterbitkan karena usahanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, kalau sahamnya sudah ada di DES itu, perusahaannya sudah ada di DES, kita bisa nyari di situ. Jadi selama usahanya halal itu diperbolehkan. Kalau batasan dorongnya gimana, Ustaz? Kalau yang DES itu kan misalnya kita jual sehari boleh juga, nggak apa-apa? Jual saham nggak masalah. Yang menjadi goror kan ketika perputarannya itu terlalu cepat, orang hanya mengharapkan gainnya di situ. Kalau dalam sehari, makanya saya kan yang
yang boleh kita beli yang halal ya, yang Ya, halal. Ya. usahanya halal. Kemudian kalau di fatwa MUI itu paling tidak ada batas waktu 2 hari Kepemilikannya. kepemilikannya. Kalau di bursa itu kan hitungan detik menit pun cepet kan gitu. Kalau itu benar ada unsur garam mungkin itu benar. Betul. Ada unsur garamnya di situ. Ya. Ini ada yang mau bertanya ini kan ada jawabnya dari yang buka. Iya, mangga silakan. Bagi yang online, apakah ada pertanyaan? Ya, saya Ustadz. Mangga Pak Sujangi silakan. Ini saya punya keponakan mahasiswa begitu. Nah, itu masih tergolong yatim atau bukan gitu. Yang kedua, ini saya ingin bulan Desember ngumpul di rumah saya semuanya begitu. Untuk ranting Muhammadiyah Pondok Kelapa. Siap. Tuh. Baik Pak Haji, Alhamdulillah. jadi kalau terkait dengan yatim itu ketika dia belum memasuki masa balik, ya. Jadi ada yatim itu terbatas limitnya, terbatas usianya sampai dengan memasuki masa balik. Kalau sudah lewat dari masa baliknya maka tidak disebut sebagai yatim. Nah ini di kita juga kadang ada salah pemahaman ya, karena dalam Islam itu yang disebut yatim adalah yang ayahnya meninggal. Gitu. Jadi baru disebut yatim ketika bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal itu tidak disebut dengan yatim. Ya. Bahkan di kita kadang ada istilah yatim piatu. Ada yang piatu, ada yang yatim, ada yang yatim, ada yang piatu. Nah, kadang istilah di kita itu ya kalau piatu biasanya meninggal ibunya kan gitu. Kalau yatim meninggal bapaknya. Maka yang masuk dalam kategori ini adalah yang meninggal ayahnya, dia disebut dengan yatim sebelum masa usia balik. Kalau sudah lewat masa usia balik, maka tidak disebut lagi sebagai yatim. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Baik, karena waktu juga kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan kita akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.